Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 7 mata kuliah evaluasi pendidikan kelas 1 Prodi Pendidikan IPA Universitas Tidar. Pada kali ini kami akan membahas tentang penilaian diri. Pokok pembahasan yang akan kita bahas adalah 1. Pengertian tentang penilaian diri. Selanjutnya macam penilaian diri, kemudian prinsip penilaian diri, dan keunggulan serta kelemahan penilaian diri. Yang pertama, pengertian penilaian diri. Berikut adalah arti penilaian diri menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Sudaryono. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang akan dipelajarinya dalam mata pembelajaran tertentu. Kemudian, menurut Kunadar, penilaian diri merupakan suatu teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks kompetensi sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Menurut BPPPN Pusat Kurikulum, penilaian diri merupakan suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya pada mata kuliah tertentu didasarkan atas kriteria dan acuan yang telah disiapkan. Jadi, dapat disimpulkan penilaian diri merupakan suatu teknik penilaian yang di dalamnya peserta didik mengemukakan kelemahan dan kelebihan dalam pencapaian kompetensi baik pada ranah kognitif, ranah afektif, maupun pada ranah psikomotorik. Selanjutnya yaitu teknik penilaian diri dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, penilaian kompetensi kognitif di kelas. Contohnya, peserta didik diminta untuk menilai penguasaan pengetahuan dan keterampilan berpikirnya sebagai hasil belajar dari suatu mata pelajaran tertentu. Yang kedua, penilaian kompetensi afektif. Contohnya, peserta didik dapat diminta membuat tulisan yang memuat curahan perasaannya terhadap suatu objek tertentu. Dan yang terakhir yaitu yang berkaitan dengan penilaian kompetensi psikomotorik, di mana peserta didik dapat diminta untuk menilai kecakapan atau keterampilan yang telah dikuasainya berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Selanjutnya yaitu macam-macam penilaian diri. Penilaian diri ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada penilaian langsung dan spesifik, yang kedua penilaian tidak langsung dan holistik, dan yang ketiga penilaian sosioafektif. Yang pertama penilaian langsung dan spesifik merupakan penilaian secara langsung pada saat atau setelah selesai melakukan tugas untuk menilai aspek-aspek kompetensi tertentu dari suatu mata pelajaran. Yang kedua yaitu penilaian tidak langsung dan holistik, di mana penilaian ini dilakukan dalam kurun waktu yang panjang untuk memberikan penilaian secara keseluruhan. Dan yang ketiga, penilaian sosioafektif merupakan penilaian terhadap unsur-unsur afektif atau emosional. Misalnya, peserta didik diminta untuk membuat tulisan yang memuat curahan perasaannya terhadap suatu objek tertentu. Prinsip-prinsip dalam penilaian diri. Prinsip yang pertama yaitu aspek-aspek yang ingin dinilai oleh peserta didik melalui penilaian diri harus jelas. Yang kedua, menentukan dan menetapkan cara dan prosedur yang digunakan dalam penilaian diri. Misalnya, dapat menggunakan daftar cek atau skala. Yang ketiga, menentukan bagaimana mengolah dan menentukan nilai hasil penilaian diri oleh peserta didik. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan hasil penilaian diri yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya adalah strategi penilaian diri. Strategi yang dapat dilakukan oleh guru sehubungan dengan penerapan teknik penilaian diri yaitu yang pertama, memberikan kriteria yang jelas. Dengan memberikan kriteria yang jelas, maka dapat meningkatkan pencapaian belajar siswa. Menyediakan kriteria penilaian melalui rubrik, skala perhitungan, dan lainnya dapat menolong siswa mengerti secara konkret ekspektasi yang diharapkan sehingga mampu meningkatkan
pencapaian belajar siswa. Strategi yang kedua yaitu menjadikan penilaian diri terintegrasi dengan pembelajaran. Dalam hal ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengevaluasi performa setelah pembelajaran dilakukan. Yang ketiga yaitu siswa, teman, dan guru bekerja sama dalam menerapkan penilaian diri. Siswa bekerja sama dengan guru untuk mengembangkan kriteria penilaian. Kemudian teman bekerja sama untuk memberikan penilaian terhadap pekerjaan temannya. Dan guru mencontohkan bagaimana menilai berdasarkan kriteria dan menilai tidak berdasarkan kriteria. Strategi yang keempat yaitu pastikan siswa memahami nilai atau value dari penilaian diri. Nilai atau value dari penilaian diri yaitu sebagai penilaian formatif yang sangat berguna untuk memberikan informasi terhadap kemampuan diri sendiri dan bukan untuk memberikan angka terhadap diri sendiri. Strategi yang kelima yaitu menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu siswa dalam melakukan refleksi terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan. Contoh pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu siswa dalam melakukan refleksi yaitu yang pertama, apa sebenarnya yang telah saya peroleh dengan melakukan tugas ini? Yang kedua, seberapa baik saya telah mencapai tujuan pembelajaran melalui tugas ini? Yang ketiga, bagian manakah yang kurang dapat dicapai dengan baik? Dan yang terakhir, bagaimana saya akan mengerjakan tugas ini secara berbeda apabila diberikan kesempatan untuk melakukan tugas tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Berliana. Terdapat 4 langkah dalam melakukan penilaian diri. Yang pertama, melibatkan semua komponen dalam menentukan kriteria penilaian. Yang kedua, memastikan semua peserta didik tahu bagaimana caranya menggunakan kriteria tersebut untuk menilai kinerjanya. Yang ketiga, memberikan umpan balik pada mereka berdasarkan hasil evaluasi dirinya. Yang keempat, mengarahkan mereka untuk mengembangkan diri sesuai dengan rencana kerja berikutnya. Lalu ada ciri utama dari penilaian diri. Yang pertama, ada komitmen dari kepala sekolah. Yang kedua, berkesinambungan. Yang ketiga, termotivasi sendiri. Yang keempat, transparansi. Dan yang kelima, tersosialisasikan dengan baik. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang keefektifan penilaian diri. Yang pertama yaitu memaparkan bahwa model penilaian diri menunjukkan hasil yang efektif dalam pengembangan karakter dalam berbagai konteks, bidang kajian, institusi, negara, dan jenjang pendidikan. Penelitian tersebut menunjukkan respon positif terhadap model penilaian diri di mana dipandang dapat meningkatkan peringkat, kualitas kerja, motivasi, dan belajar. Yang kedua yaitu menurut Tasnet dan kawan-kawan menunjukkan bahwa penilaian diri tidak menunjukkan hasil yang akurat dan konsisten. Namun, penilaian diri dapat mengubah perspektif psikologi siswa yang menghasilkan pengetahuan metakognitif, pembentukan pengetahuan, dan pengembangan self-efficiency. Selanjutnya yaitu tentang keunggulan penilaian diri. Yang pertama yaitu guru mampu mengenal kelebihan dan kekurangan peserta didik. Yang kedua yaitu siswa mampu merefleksikan mata pelajaran yang sudah diberikan. Yang ketiga yaitu peserta didik lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pernyataan yang dibuat sesuai dengan keinginan penanya atau penulisnya. Yang kelima yaitu peserta didik belajar terbuka dengan orang lain. Yang keenam yaitu peserta didik dapat berkomunikasi dengan temannya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang kelemahan dari penilaian diri. Yang pertama yaitu cenderung bersifat subjektif. Yang kedua, hasilnya kurang akurat. Yang ketiga, mungkin terjadi data yang diisi dengan cara tidak jujur. Yang selanjutnya butuh persiapan dan alat ukur yang cermat. Dan siswa yang kurang aktif biasanya memiliki nilai yang kurang. Dan yang selanjutnya itu kurang terbuka. Terdapat kelemahan lain seperti dapat terjadi kemungkinan peserta didik menilai dengan skor tinggi. Terdapat pula kemungkinan bahwa pada saat penilaian
peserta didik akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya, tetapi di luar kegiatan penilaian tersebut, siswa tidak konsisten atau terjadi inkonsistensi. Yang selanjutnya yaitu proses regulasi diri. Dalam penilaian diri terdapat 3 proses regulasi diri. Di antaranya yang pertama yaitu siswa melakukan observasi sendiri yang berfokus pada aspek kinerja yang relevan dengan tujuan dan standar keberhasilan. Yang kedua, siswa mempertimbangkan sendiri dan menentukan tujuan khusus dan umum yang akan dicapai. Dan yang ketiga, yaitu siswa melakukan reaksi diri, menafsirkan tingkat pencapaian tujuan, dan menghayati keberhasilan kemajuan sebagai bahan refleksi diri. Dari ketiga proses regulasi tersebut, dapat terlihat bahwa penilaian diri berkontribusi terhadap kepercayaan keberhasilan diri. Siswa yang mengetahui kemajuan dirinya akan termotivasi untuk lebih giat lagi dalam belajar dan mencapai target tugas belajar yang lebih baik. Sementara untuk penilaian diri yang negatif terjadi jika siswa menemukan konflik belajar, menyeleksi tujuan personal yang tidak realistik, mengadopsi strategi belajar yang tidak efektif, dan menyesali upaya yang tidak maksimal. Penilaian diri tidak hanya sebatas meningkatkan keterampilan siswa, tetapi juga menuntut guru terampil dalam membuat penilaian atas kinerja siswa. Demikian kelemahan dan juga proses regulasi diri. Berikutnya terdapat contoh lembar penilaian diri dari sikap tanggung jawab. Oke, demikian presentasi dari kelompok 4. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.